Ayo, ayo. Kamu suruh saya lari. Enggak. Cuman kan bisa lebih cepat. Saya pikir datang sendirian ke tempat yang seharusnya memiliki banyak kenangan akan bikin dokter menderita. Saya nggak mau dokter menderita. Arumi! 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 Bisa nggak sih kalau dipanggil sekali tuh nyaut? Arumi! Arumi! Saya hitung sampai 3, saya buka ya. Arumi! 1, 2, saya masuk ya. Mana ya? Jangan-jangan di dapur. Arumi! Arumi! Si dia. Arumi! Dapur nggak ada. Di kamar nggak ada. Mas Elio cari Bibi. Ada apa Mas? Mau Bibi bikinkan sesuatu? Oh, enggak. Bibi lihat Arumi nggak? Dari tadi saya cariin soalnya nggak ada. Non Arumi kan udah pulang tadi pagi. Apa Mas Elio lupa? Arumi! Mas, Arumi! 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 Ini kenapa pagi-pagi kau udah teriak-teriak sih? Nyariin Arumi? Iya, Ma. Dari tadi aku cari Arumi tapi nggak ketemu. Di kamarnya nggak ada, di dapur juga nggak ada, di mana-mana nggak ada. Ini aku panggil-panggil juga nggak nyaut. Dia kan udah pulang. Arumi udah pulang? Oh, Kapan? tadi pagi. Dia tuh sempat ngetok kamar kamu, mau bangunin kamu, tapi kamu tidur. Mama udah suruh Kevin bangunin, suruh Bi Asri bangunin juga, cuman dilarang sama Arumi. Katanya kamu kasihan, tidurnya tuh nyenyak banget kayak capek. Ya udah. Jadi Arumi udah pulang dan gak pamitan sama gue. Atau menurut dia pamitan sama gue itu gak penting. Ngeselin banget sih Arumi. Tapi Arumi udah pamit sama Mama sama Kevin? Ya pasti dong. Mama sampai peluk-pelukan, terus udah gitu Mama hampir mau nangis lagi. Pamit lah. Oh, jadi Arumi pamitan ke Kevin tapi gak pamitan ke gue. Kebangetan. Pacar emang lebih penting ya daripada pasiennya. Bengong. Ya kan? Kamu udah bangun, daripada bengong-bengong, mendingan kamu siap-siap. Hari ini kita mau ketemuan sama Pak Julian, lawyer kita, ya, pengacara kita. Dia udah on the way. Nanti kamu ceritain semuanya soal kasus Alex ke dia, oke? Sekarang? Sekarang. Oke. Kalau gitu, Elio cuci muka dulu ya, Mas. Sekalian ganti baju. Kok cuci muka nggak mandi? Biar cepet. Sejak kapan dia nggak mandi? Mau ketemu orang. Tega banget sih Arumi. Udah pergi gak bilang-bilang. Gue juga sih. Pakai ketiduran segala. Ini kan baju udah gue kasih ke Arumi. Kok dibalikin sih? Ini apa? Hadiah buat kamu. Hadiah. Apa-apaan sih pakai kasih hadiah segala? Emang ada apa? Buka aja, buka.
tresna dia ini muat ya di Arumi. Walaupun kegedean dikit tapi cocok. Mikirin apa sih? Jadi mikir yang enggak. Stop pokoknya. Stop mikirin Arumi. Udah dia pergi dari sini, gue harus lupain dia. Dia juga pergi nggak bilang-bilang sama gue. Arumi, tolong kecoa, Arumi. Arumi kan udah nggak ada di sini. Berarti gue harus belajar ngadepin kecoa itu sendiri tanpa Arumi. Gue bisa. Oke, bisa. Oke. Waktu itu Arumi bunuh kecoanya pakai sikat itu. Oke, bentar ya. Kecoa. Hah! Berhasil! Mati kamu, mati! Kalah kamu sekarang. Arumi harus tahu, gue udah berhasil ngalahin kecoa. Oh, Arumi sih gak beres nih. Kenapa harus gue pikiran sama Arumi? Apaan sih? Tapi gue gak tahu kenapa ya. Semenjak Arumi pergi, hati gue kayak kosong. Apa mungkin gue kangen ya sama Arumi? Masa iya? Gue kangen sama Arumi. Enggak. Enggak mungkin. Enggak. Kira-kira Arumi udah sampai rumahnya belum ya? Apa dia aman? Baik-baik aja. Dia itu kan sembrono, suka kesandung, suka nabrak. Apa gue samperin aja ya ke rumahnya buat mastiin? Apaan sih? Udah, stop. Stop, Leo, stop. Gue nggak boleh mikirin Arumi, nggak boleh. Ya stop. Di sini aja Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama, Pak. Aduh, bener-bener keterlaluan tuh supir. Minimal makan permen kayak kalau nggak sempat sikat gigi. Mau jengkol. Untung gua nggak muntah tadi dalam mobil. Ini ya kantor polisinya. Mana polisinya sih? Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
Iya, saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan. Ini surat panggilannya, Pak. Saya atas nama Alexander Wijaya. Di surat panggilan ini saya sih diminta sebagai saksi, Pak. Baik, mari saya antar. Baik. Pak, ini Pak Alexander Wijaya yang diundang sebagai saksi. Oh ya, silakan duduk Pak Alex. Permisi. Baik, terima kasih, Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Baik. Saudara Alexander Wijaya, betul? Betul, Pak. Apakah saudara mengenal perempuan yang bernama Arumi Dirgantara? Iya, Pak. Saya mengenalnya. Baik. Apakah ini saudara dengan Ibu Arumi Dirgantara? Sial, Arumi beneran berhasil dapetin foto itu. Tapi gimana caranya? Apa Pak Rusli bohongin gue waktu itu ya? Saya sudah mempelajari kasus yang Bu Anika berikan. Tapi berdasarkan hasil penyidikan yang sudah berjalan ditemukan adanya kelalaian almarhumah Bu Nadia sebagai penyebab kecelakaan malam itu. Kelalaian apa ya? Dari HP Bu Nadia ditemukan saat menjelang kecelakaan Bu Nadia sedang bertelepon. Pak Julian, apa nggak ada indikasi untuk kemungkinan lain, misalnya kelalaian dari pengemudi mobil yang satunya? Begini Bu, yang diperkarakan oleh Pak Elio saat ini adalah pembuktian kalau penyebab kecelakaan malam itu adalah Pak Alex. Sedangkan bukti tambahan yang diajukan kemarin hanya membuktikan kalau pemilik mobil itu adalah Pak Alex. Sementara Pak Alex bersikeras kalau dia tidak ada di lokasi kejadian. Dan Arumilah yang menyetir mobil tersebut. Sekalipun terbukti kalau Pak Alex yang menyetir mobil saat kecelakaan, hasil penyidikan yang dilimpahkan ke pengadilan tidak akan berubah. Karena berdasarkan hasil olah TKP dan bukti bahwa pihak almarhumah Bu Nadia lah yang dinilai lalai. Justru yang aneh di sini, kenapa Pak Alex berusaha untuk memanipulasi bukti dengan menghilangkan jejak keberadaannya di TKP, padahal beliau tidak bersalah. Iya juga ya. Kalau ini emang kelalaian Nadia, kenapa si Alex ini harus kabur dan menyangkal? Sebenarnya apa yang disembunyiin sama dia? Ini yang jadi pertanyaan Mama juga. Ini jadi pertanyaan saya juga, Pak. Aneh sekali nih si Alex ini. Kalau memang benar-benar nggak bersalah, kenapa mesti kabur? Kenapa dia justru menutupi kebenaran dan juga berbohong? Apa? Kenapa? Gini Pak.
Saya mau Bapak tolong telusuri kasus ini sampai sejelas mungkin. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Kalau memang sampai terbukti ini bukan karena kelalaian Nadia, saya ingin sekali jeblosin Alex ini ke penjara. Baik, Pak. Saya akan pelajari lebih lanjut soal kasus itu. Siapa tahu ada bukti lain yang bisa menjerat Pak Alex untuk dijadikan tersangka. Dan soal Alex yang memanipulasi bahwa bukan dia yang nyetir mobil itu. Dan soal identitas palsunya, saya ingin Bapak cari tahu. Sampai ada celah sedikit, saya ingin perkarakan itu. Baik, Pak. Tapi sebenarnya untuk masalah itu, sebaiknya Mbak Arumi sendiri yang memperkarakan Pak Alex ke pihak berwajib. Jangan Pak Elio. Karena di sini Mbak Arumi yang paling dirugikan oleh perbuatan Pak Alex. Jadi untuk sementara, saya akan mendampingi dan mengawal kasus yang sedang berjalan ini sampai selesai. Apa mungkin masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, ada informasi tambahan, kami hubungin Pak Julian. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Bu Anika, Pak Elio. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Thank you. Ya. Mantap. Kenyang. Oke juga makanan di sini. Pelayan. Ya ada apa, Pak? Mbak, saya mau bayar ya. Totalnya jadi 575.000. Pembayaran mau cash, QRIS atau debit? QRIS aja deh. Oh, baik, tunggu sebentar ya, Pak. Iya. Aduh. Apain gue panggil pelayan deh, zaman dulu banget. Oke, Mbak. Maaf, Pak, gagal. Gagal. Coba lagi deh sinyalnya kali, Mbak. Baik. Maaf, Pak, masih gagal. Masih gagal juga. Ini pakai kartu bisa pakai kartu. Baik, bisa ikut saya ke kasir ya, Pak? Oke. Silakan Pak, meja nomor 5. Iya betul, table nomor 5. Ini kartunya. Maaf Pak, kartunya nggak bisa. Lebih cepat dong. Bentar dong, ini agak susah. Lebih cepat lagi. Tidak. Bisa. Jangan-jangan besok-besok kalau kesini lari lagi. Pelan-pelan, bisa? Bisa. Kok kayak pelan gitu? Ayo. Kamu suruh saya lari. Cuman kan bisa lebih cepat. Saya pikir datang sendirian ke tempat yang seharusnya memiliki banyak kenangan akan bikin dokter menderita.
Saya nggak mau dokter menderita. Lu di sini aja, temenin saya. Ternyata Arumi ada benar-benar pergi.